Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi murid-muridnya Ustazah yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali dengan Ustazah Ana Eri Khairiyah. Ustazah harap kalian semua dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara daring ya. Oke, today it's time to English lesson for 8th grade. Jadi hari ini adalah waktunya pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. And now Ustazah will discuss about chapter 8. Jadi Ustazah akan mendiskusikan bab ke-8 pada semester kali ini. Yuk, cek this video. Oke. Tema ke-8 atau bab ke-8 berjudul There are many people. In our everyday life, we often need to describe the quantity of things, whether there are many or a few, much or little. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering mendeskripsikan jumlah suatu benda, iya apa tidak? Entah itu bendanya jumlah banyak ataupun sedikit atau mungkin hanya beberapa saja. Misalkan kalian mau pergi ke minimarket. Sebelumnya kalian pasti biasanya menjumlahkan atau mendeskripsikan jumlah benda yang akan kalian beli. Misalkan beli coklat 1 atau beli sabun 5 dan lain sebagainya. Jadi tema kali ini atau bab kali ini adalah tentang jumlah dari sebuah benda, tetapi dalam pengaplikasian bahasa Inggris. And now, in this unit, we will learn to, jadi pada unit kali ini kita akan mempelajari yang pertama, identify and use neutral quantifier, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan neutral quantifier. Kemudian yang kedua, describe something of a large or small quantity, yaitu mendeskripsikan sesuatu dalam jumlah besar ataupun kecil, atau mungkin dalam jumlah banyak maupun sedikit. Dan yang ketiga, use there is or are to describe something, yaitu nanti menggunakan there is atau there are untuk mendeskripsikan sesuatu. Well, let's learn about it. Yuk, mari kita pelajari satu per satu. You should know, yang harus kalian ketahui, quantifiers are used with nouns to show the amount of something. Jadi, quantifier digunakan untuk menunjukkan jumlah atau kualitas dari suatu benda ya. Ingat-ingat, jumlah dari suatu benda. Next. Yang perlu kalian ketahui berikutnya yaitu much. Much di sini berarti banyak. Kemudian dipasangkan dengan uncountable noun. Apa ya Ustazah uncountable noun? Ada yang tahu atau mungkin ada yang sudah tahu? Yaitu suatu kata benda yang tidak dapat dihitung atau harus diukur dengan alat ukur atau alat hitung. Kira-kira apa ya Ustazah? Ayo, coba kita cari tahu kata benda yang tidak dapat dihitung atau harus memerlukan alat ukur untuk menghitungnya. Misalkan air, water ya. Dalam hal air kita memerlukan misalkan botol atau mungkin gayung untuk mengetahui berapa milinya atau berapa takarannya. Contohnya lagi misalkan pasir, itu kan biasanya tidak dapat dihitung. Kemudian ada banyak lagi ya. Nanti kalian cari sendiri-sendiri. Selanjutnya, many yaitu sama juga berarti banyak, yang di sini dipasangkan dengan countable noun, yaitu suatu kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Jadi bisa kalian amati di sini bahwa much dan many di sini sama-sama memiliki arti yaitu banyak. Yang membedakan adalah pasangannya ya. Kalau much di sini dipasangkan dengan uncountable noun, kemudian many dipasangkan dengan countable noun. Untuk lebih pahamnya, Ustazah memberikan some example atau beberapa contoh. Dari yang pertama,
She doesn't have much time. Dia tidak mempunyai banyak waktu. Perhatikan kata much di sini dipasangkan dengan time. Time berarti waktu. Kenapa? Karena waktu termasuk ke dalam uncountable noun atau tidak bisa dihitung secara langsung, maka menggunakan much. Contoh yang kedua, how much money do you want? Nah, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Jadi money atau uang di sini termasuk juga dalam uncountable noun. Kemudian contoh ketiga, Aska knows many students at the school. Aska mengetahui banyak murid di sekolahan. Di sini student pasangannya adalah many karena student termasuk countable noun atau bisa dihitung ya. Next yang keempat, how many eggs do we need? Berapa banyak telur yang kita butuhkan? Oke, eggs di sini telur itu juga bisa dihitung ya, 1, 2, 3 telur, 3 butir telur dan sebagainya, maka dipasangkan dengan many. Catatan yang perlu kalian ketahui yaitu bahwa untuk money atau uang walaupun bisa dihitung, ingat-ingat ya, tetapi dalam konteks bahasa Inggris ini dianggap uncountable. Jadi sudah ada semacam pengecualian untuk uang ya atau money. Di sini dikategorikan ke dalam uncountable. Selanjutnya yaitu tentang there is and there are. Oke, there is and there are memiliki kesamaan arti yaitu ada. Yang membedakan adalah kuantitas atau jumlah bendanya. There is digunakan untuk menyatakan benda tunggal atau satu, sedangkan there are digunakan untuk menyatakan benda banyak atau lebih dari satu. Tahu perbedaannya ya? Kalau there is itu untuk benda yang berjumlah hanya satu, sedangkan there are untuk benda yang berjumlah banyak ya. Next. Ustazah akan mendeskripsikan tentang there is dulu. Nah, di sini there is sama dengan singular. Singular itu artinya adalah tunggal. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa there is itu artinya tunggal atau satu. Nah, cara menggunakannya bagaimana Ustazah? Yang pertama, kita bisa menggunakan there is plus singular countable noun. Apa itu Ustazah? Yaitu benda tunggal yang dapat dihitung. Contohnya, there is an umbrella in the rooftop. Ada sebuah payung di rooftop. Jadi di sini umbrellanya ini berjumlah tunggal atau berjumlah satu. Maka menggunakan there is. Paham ya? Kemudian yang kedua, penggunaannya yaitu there is plus singular uncountable noun. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan di depan tadi, kalau uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung atau bisa dihitung tetapi memerlukan alat ukur atau alat hitung. Contohnya adalah nah di sini penyampaiannya dulu, maaf ya. Benda tunggal yang tidak dapat dihitung atau memerlukan alat ukur untuk menghitungnya. Contohnya adalah there is much water in the bottle. Nah, ada air di dalam botol. Di sini menggunakan much water seharusnya, maaf ya, much-nya dihilangkan. Tadi Ustazah salah dalam penulisan. Seharusnya there is water in the bottle ya. Jadi hanya ada air di dalam botol. Paham ya anak-anakku? Next, selanjutnya yaitu tentang contoh singular countable noun. Jadi biar kalian lebih paham, biar kalian lebih tahu juga. Contohnya apa aja ya Ustazah? Yaitu berupa a cow, sebuah sapi, an egg, sebuah telur, an umbrella, sebuah payung, a man, seorang laki-laki, one girl, seorang gadis, one laptop, sebuah laptop, dan masih banyak contoh lainnya. Yang terpenting di sini adalah berjumlah satu atau singular, tetapi bisa dihitung ya. Kemudian contoh untuk singular uncountable noun itu berupa apa aja? Yaitu
milk, susu, sand, pasir, water, air, ink, tinta, sugar, gula, coffee, etc. dan lain-lain. Nah, di sini bisa kalian pahami juga. Kalau untuk susu kita tidak mungkin bisa menghitung 1 susu, 2 susu, tetapi memang memerlukan misalkan 100 mili susu atau 200 mili susu. Nah, di situ kan kita memerlukan alat bantu ukur atau alat bantu hitung berupa takaran mili ya. Paham ya? Dan contoh-contoh berikutnya juga demikian. And well, dera atau plural. Nah, kalau tadi deris pasangannya singular, di sini dera pasangannya plural. Plural yaitu artinya banyak atau jamak. Cara penggunaannya juga ada dua. Yang pertama yaitu dera plus plural noun, yaitu kata benda yang bentuknya jamak atau lebih dari satu. Ingat-ingat ya, kalau dera berarti banyak atau jamak. Contohnya, there are 3 bags in my bedroom. Ada 3 tas di tempat tidurku. Nah, kata 3 di sini sudah mengindikasikan bahwa itu banyak atau lebih dari satu ya, maka menggunakan there. Kemudian penggunaan yang kedua yaitu there plus countable noun. Sudah saya jelaskan di depan tadi ya, countable noun itu apa. Langsung ke contohnya yaitu there are many pedicabs near the traffic sign. Ada banyak becak di dekat rambu lalu lintas. Paham ya? Selanjutnya, Ustazah menyampaikan tentang some, any, and several. Nah, penasaran nggak? Apalagi ini Ustazah? Nah, some, any, and several mereka mempunyai arti yang sama. They have the same meaning, yaitu beberapa. However, some and several are used in affirmative sentence and any in negative or interrogative sentence. Oke. Di sini maksudnya yaitu untuk penggunaan some and several digunakan untuk affirmative sentence atau kalimat positif. Dan any ini digunakan untuk kalimat negatif atau kalimat pertanyaan. Paham perbedaannya ya? Selanjutnya, nah di sini Ustazah lebih menekankan lagi kalau untuk some dan untuk several berarti digunakan untuk kalimat positif. Kemudian any digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Ingat-ingat ya, arti dari ketiga kata ini adalah beberapa. And now kita sampai ke conclusion atau kesimpulan dari tema kali ini atau bab kali ini, yaitu we can use many, much, there is, there are, some, any, several to indicate the quantity of something ya. Jadi kita itu bisa menggunakan berbagai macam kata yang Ustazah sebutkan di sini untuk mengukur atau mengetahui jumlah dari suatu benda atau suatu hal. Paham ya? Adapun penggunaannya, oke, nah di sini many dan much berarti banyak. Kemudian di sini there is dan there are berarti ada. Yang membedakan kalau there is untuk ada berjumlah tunggal, sedangkan there are untuk ada yang berjumlah jamak atau banyak. Sedangkan yang terakhir some or any or several berarti beberapa. Paham ya sampai di tahap kesimpulan di sini? Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian terima dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah untuk kita semua. Oke, in the end of video, thanks for watching, reading, and observing. Terima kasih karena sudah mau melihat, membaca, dan mengobservasi video kali ini. And happy study from home. Semoga kalian
bisa belajar dengan baik walaupun dari rumah. See you next time in the next video. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.